Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Murni. Oke, gimana kabarnya Bu Iva hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Murni. Bu Iva, sesuai dengan jadwal kita ya, kita akan bincang-bincang sedikit 30 menit ke depan tentang pengembangan diri jenengan Bu Iva. Bu Iva bisa ceritakan sedikit Bu Iva? Ya Bu Murni. Oke, begini. Apa yang menjadi keinginan Bu Iva untuk untuk mengembangkan dalam 2-3 bulan ke depan? Apa yang ingin Bu Iva kembangkan? Terima kasih Bu Murni. Bu Murni, dalam agenda saya untuk bisa mengembangkan diri sebagai calon pengajar praktek dari Kemendikbud ini, pengembangan yang bisa saya lakukan di sini adalah pada pengembangan kualitas kompetensi guru. Jadi kenapa sih saya kok mengambil pengembangan pada kualitas kompetensi guru? Saya masih sering melihat Bu Murni, bahkan saya sendiri juga kadang-kala mengalami itu. Kalau kualitas kompetensi guru itu saya lakukan, saya tingkatkan, maka sudah bisa dipastikan saya akan berada pada posisi yang lebih bisa menjadikan siswa kita itu belajar dengan penuh kebebasan. Seperti itu Bu Murni. Oke, jadi ya Bu Iva adalah ingin mengembangkan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas mengajar gitu. Oke, Ya. apa yang ingin Bu Iva hasilkan dalam meningkatkan kualitas yang ingin bisa saya hasilkan adalah bagaimana bisa menciptakan guru-guru itu yang menjadi guru yang kreatif, guru yang inovatif, atau bisa menjadi guru yang penuh talenta, seperti itu. Yang disukai murid, kemudian yang akan selalu dirindukan oleh muridnya. Seperti itu Bu, keinginan saya untuk bisa menghasilkan hasil dari pengembangan yang akan saya lakukan. Jadi lebih enak sekali ketika kita itu dirindukan ya Bu ya. Saya dirindukan murid saya, wah senang sekali. Seperti itu. Saya dikangenin istilahnya, seperti itu. Itu Bu yang bisa hebat sekali jadi guru ya. Ya, itulah hebatnya guru. Oh, gitu. Jadi kepingin ya, jadi pengen guru yang dirindukan dan dimuliakan ya. Nah sekarang Bu Iva, kalau sudah begitu, apa yang menjadi ukuran bahwa tujuan Bu Iva di atas itu kualitasnya kompetensi guru itu bisa tercapai? Apa yang menjadi ukuran ya Bu Murni? Apa yang menjadi ukuran? Ukurannya adalah ketika saya bisa melihat, saya bisa mempraktekkan, saya bisa mencoba. Kemudian ketika sudah saya lakukan atau ketika saya sudah mencoba sekali, misalkan seperti itu, saya mencoba sekali. Ternyata ketika saya mencoba sekali dengan satu contoh menggunakan media, menggunakan model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, ternyata itu berhasil atau belum berhasil. Nah, ketika berhasil, ada ukurannya adalah ternyata saya bisa. Ketika belum berhasil, maka jangan pantang menyerah untuk kembali mencoba. Itu ukurannya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak merubah pola pikir kita, maka nggak akan bisa terjadi itu, Bu. Yang ada kita nggak bisa ngukur sampai di mana kita sudah lakukan itu, sampai di mana kualitas saya sebagai seorang guru, sampai di mana wah ini nggak bisa diukur kalau kita nggak akan mencoba atau istilahnya nggak akan merubah mindset kita seperti itu Bu.
Kalaupun toh gagal, ulang lagi, cari lagi. Seperti itu yang bisa saya lakukan gitu, Bu. Oke, menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan terus mencoba, Bu. Dan Iya. apa yang menjadi tanda-tanda bahwa pembelajaran itu tercapai? Tanda-tandanya dari itu apa, Bu? Tanda-tanda Yang menjadi tanda-tanda tujuan itu tercapai ya, Bu ya. Ketika kita sudah melaksanakan, kita sudah mencoba, kita sudah melaksanakan. Dan begitu kita melaksanakan, ternyata sudah bisa memenuhi dari kriteria kita. Katakan bahwa siswa kita sudah mulai aktif, siswa kita sudah mulai kreatif, siswa kita sudah punya inovasi-inovasi yang mungkin lebih mengalahkan saya sebagai gurunya. Bahkan jangan dikira, Bu, saya akan malu untuk bertanya pada mereka. Tidak. Jadi saya tetap menjadikan mereka, siswa saya itu sebagai mitra dalam belajar. Itu tanda-tanda bahwa kualitas guru yang menjadi pengembangan kita itu akan bisa berhasil. Jika kita menjadikan siswa kita sebagai mitra dalam belajar atau lebih membuat mereka bisa menjadi aktif ataupun kreatif dan inovatif. Itu, Bu. Oke, yang saya garis bawahi ini adalah siswa sebagai mitra, Bu. Iya. Nah, area mana, Bu, yang perlu dikembangkan atau diubah untuk mencapai tujuan di atas? Area yang perlu saya rubah itu adalah kadangkala saya ataupun Bu Murni sendiri sebagai guru, kadangkala kan nggak pernah menyadari ya, Bu, bahwa kita ini sebagai guru kadangkala juga ada pada posisi ego yang cukup tinggi. Nah, yang perlu saya rubah ego itu, Bu. Dan kadangkala kalau sudah kita ego, biasanya kita akan lebih mengarah kepada teacher center. Sehingga saya, hari ini adalah saya. Hari ini saya, seolah-olah saya rajanya, ratunya. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Tapi tidak seperti itu. Itu yang harus saya rubah. Karena ego itulah yang akan menentukan langkah kita itu akan terhambat. Jadi area yang harus saya betul-betul rubah itu adalah pada ego diri sendiri. Itu, Bu. Jadi masih keinginan kuat itu masih akunya yang ditinggikan. Iya. Ada lagi, Bu, yang perlu dikembangkan? Ada, Bu. Ada yang perlu saya kembangkan. Ya, saya akan terus berusaha mengembangkan bagaimana melihat pada kualitas kompetensi guru itu jika saya mau merefleksikan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di tempat kerja saya. Yang perlu saya kembangkan seperti itu. Karena kebanyakan besar kita akan menjumpai ya, Bu ya. Menjumpai bagaimana rekan-rekan kita itu masih sama seperti yang saya katakan di saya, lebih banyak egonya atau teacher centernya lebih tinggi dibandingkan dengan student centernya. Itu. Oke, begitu ya. Adakah yang menjadi kekuatan pada diri Bu Iva? Area mana yang menjadi kekuatan di dalam diri? Yang menjadi talenta bagi saya atau yang menjadi kelebihan bagi saya ini adalah di mana saya ini orangnya ya, Bu ya, orangnya itu enggak pernah mau diam. Jadi orangnya enggak pernah mau diam, Bu. Saya ini walaupun dalam usia yang sudah 50, tapi keinginan belajar saya cukup tinggi, Bu. Sehingga dengan saya terus mau belajar, maka apa yang saya inginkan, apa yang saya dapatkan, itu bisa merubah mindset saya atau pemikiran saya itu jauh lebih bisa berkembang. Andaikan saya tidak mempunyai keinginan untuk berubah dan belajar,
maka saya tetap pada posisi sebagai teacher center saja. Tapi ketika saya mau belajar mengembangkan diri, tidak hanya belajar pada diri sendiri, tapi mengembangkan diri dengan berubah tadi, maka saya bisa mendapatkan hal yang lebih banyak lagi. Contohnya tadi Bu, ketika ada pelatihan-pelatihan, walaupun kita sudah bisa, walaupun saya sudah bisa, saya tetap berusaha untuk ikut kembali. Dan jangan salah lagi Bu, jangan pernah malu untuk juga belajar dengan anak-anak didik kita atau siswa kita. Karena rata-rata di SMA itu siswanya lebih jenius-jenius ya Bu ya, lebih kreatif. Jadi seperti itu. Itu yang menjadi talenta saya di dalam mengembangkan diri sebagai kualitas kompetensi pendidik atau pengajar di sekolah. Itu adalah talenta itu tidak bisa bergerak, inginnya belajar, terus belajar, dan ingin siswanya juga belajar dari siswanya, tidak malu karena di apa namanya, seperti kehidupan yang sekarang, kehidupan begitu persiswanya. Yeah. Ada lagi Bu yang ingin dikembangkan dalam talenta ini, kelebihannya gitu. Kelebihan dari dirinya Ibu lagi. Ada yang lebih kepingin saya kembangkan Bu dari talenta yang saya miliki. Saya selalu berusaha untuk membantu rekan-rekan sejawat saya dan selalu memberikan contoh agar teman-teman atau rekan-rekan sejawat saya ini mau meniru dengan saya, bahwa tidak lagi mengubah pola mau mengubah pola yang semula teacher center menjadi student centernya. Nah, di sini harapan dari saya pun itu bisa terwujud. Caranya adalah ketika saya selalu memberikan contoh terlebih dahulu. Contoh. Nah, ketika mereka melihat, teman-teman sejawat saya ini melihat bahwa apa yang saya lakukan itu menarik dan menurut dia lebih menyenangkan, banyak Bu yang akhirnya meniru apa yang sudah saya lakukan. Dan akhirnya mereka beranggapan bahwa wah Mbak, ternyata mengajar itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Ketika mengajar menyenangkan, ya. Sehingga murid-muridnya pun juga menyenangkan gitu. Oh gitu ya Bu ya. Dalam istilah kerennya, kalau enggak istilahnya keren sekarang kayak influencer gitu. Iya betul. Iya. Jadi berubah menjadi. Dan ini dukungan dari siapa saja Bu yang seperti ini yang dibutuhkan? Kalau di sekolah saya untuk melihat pada kualitas kompetensi pengajaran ini lebih mengarah kepada dukungan dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum tentunya, dan tidak lepas pula dukungan dari rekan-rekan teman sejawat saya. Karena tanpa dukungan dari rekan-rekan teman sejawat saya Bun, mereka pasti nggak akan mau untuk melakukan apa yang sudah saya sharekan atau saya berikan, saya contohkan dan sebagainya, pasti tidak mau. Tapi kalau seandainya ada dukungan dari rekan-rekan semuanya, teman-teman sejawat, pastinya mereka akan punya talenta juga selain saya yang memiliki. Seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Kalau bisa disimpulkan Bu, kesimpulan yang kita panjang lebar dari tadi itu, yang bisa disimpulkan apa saja? Baik, pada intinya Bun, bagaimanapun juga kita sebagai guru itu tidak pernah lepas dari menilai atau mengoreksi kualitas kompetensi pendidik dalam diri kita sendiri. Nah, di sini bagaimana saya bisa mengupas tentang mengubah pola mindset atau mengubah pola pikir dari yang semula adalah menjadi teacher center menjadi student center, dan bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa-siswa kita sehingga belajar itu lebih menyenangkan, dan saya atau teman-teman guru yang lainnya akan merasa
selalu dirindukan dan dinanti-nantikan oleh siswanya, sehingga belajar ini adalah belajar yang menyenangkan. Dan jangan lupa juga dari kesimpulan ini, marilah kita sebagai guru Bun, untuk selalu mau merubah ego kita, merubah diri kita untuk terus mau belajar dan belajar. Paling tidak tetap memberikan contoh terbaik dalam pembelajaran kepada rekan-rekan sejawat. Itu Bun yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya Terima katakan. kasih. Baik. Sangat menarik sekali perbincangan hari ini, Bu Iva. Iya, sama-sama. Jadi kita lebih paham lagi. Iya, Karena waktunya sudah tinggi, saya ada kegiatan lagi. Saya akhiri bincang-bincang kita kali ini. Kita akan ketemu di next kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu Iva sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng, sharing bareng bersama saya. Baik. Saya Terima kasih akhiri. juga. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.